Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas tentang diagram PT air ya. P itu tekanan, T itu air. Kita perhatikan kayak seperti ini kurvanya ya. Untuk air, di sini adalah fase cair, di sini padat, di sini adalah daerah fase gas. Ya, karena di sini adalah cair, di sini adalah padat, maka ini adalah garis beku ya. Dari perubahan dari cair menjadi padat itu adalah membeku ya kan. Kalau di sini dari cair ke gas itu mendidih ya. Di sini namanya garis didih. Sehingga kita bisa kalau kita tarik garis pada tekanan yang sama, misal di sini adalah 1 atm, maka garis yang menyentuh kurva ini, karena di sini tadi ada garis beku, ini adalah titik beku air murni atau titik beku pelarut murni. Kita di sini pakai lambangnya TF0 ya. Kemudian yang di sini ini adalah karena dia ada menyentuh garis didih, maka di sini adalah titik didih air ya atau TB0 ya. TB0 atau titik didih air itu adalah 100 derajat. Titik beku air murni itu 0 derajat. Sekarang bagaimana jika air murni tersebut dilarutkan zat terlarut? Maka dari percobaan didapat bahwa kurvanya itu selalu ada di bawah kurva pelarut murni. Nah, ini kurva larutan, jadi ini kurva pelarut. Untuk menentukan titik didih larutan atau pelarut murni yang sudah ditambahkan dengan zat terlarut, kita sama, lihat karena tadi kita menentukan di pada 1 atm ya, kita tarik garis yang sama, maka untuk menentukan titik beku larutan yang setelah ditambahkan zat terlarut, kita tinggal tarik garis lagi dari sini, karena yang menyentuh dengan kurva larutan. Karena di sini yang menyentuh kurva pelarut adalah titik beku pelarut, jika menyentuh kurva larutan ini adalah titik beku larutan ya. Kita lambangnya adalah TF. Jadi jika suatu pelarut murni itu ditambahkan zat terlarut, titik bekunya akan turun. Tadinya dia di 0 derajat atau di TF0, dia akan mundur turun menjadi TF. Berapa penurunannya? Yaitu sebesar delta TF. Mengapa turun? Karena jika adanya zat terlarut pada pelarut murni, maka zat terlarut tersebut akan menghalangi molekul-molekul pelarut murni untuk membeku ya. Jadi namanya titik beku adalah suhu pada saat tekanan uap cairan itu sama dengan tekanan uap padatannya, sehingga adanya zat terlarut tersebut dia bentuk padatan ya, dia akan menghalangi zat pelarut tersebut untuk mencapai tekanan uap yang sama, sehingga dia membutuhkan suhu yang lebih rendah untuk membeku ya. Seperti itu bisa kalian coba di rumah jika kalian membekukan air itu, nanti di tes suhunya ya, air masukin ke freezer itu suhunya pasti 0 derajat. Nah, jika nanti airnya ditambahkan garam atau gula, kalian cek suhu bekunya apakah pada 0 derajat dia sudah membeku ya, bisa diatur ya di kulkas itu suhu di kulkas apakah pada, atau bisa pakai termometer ya kalau ada, apakah pada 0 derajat sudah membeku. Nanti bisa perhatikan ya, jika sudah ditambahkan garam itu 0 derajat dia belum membeku ya. Sekarang kita lihat untuk titik didih ya. Titik didih udah pasti ada di sini karena di kurva larutan, ingat ya, kurva larutan selalu ada di bawah kurva pelarut murni atau air. Jadi karena titik didih maka kita lihatnya di garis didih ini ya. Lihat kurva larutan yang di bawah yang putus-putus merah ini, berarti titik didihnya di sini, titik didih larutan ya. Jadi suatu larutan itu jika ditambahkan suatu pelarut murni itu jika ditambahkan zat terlarut, dia titik didihnya akan naik sebesar delta TB. Kenapa titik didihnya naik? Yang namanya titik didih apa sih? Titik didih adalah suhu yang dicapai apabila tekanan uap jenuh air sama dengan tekanan udara luar. Jika adanya zat larut itu akan menurunkan tekanan uap larutan ya, sehingga untuk menyamakan lagi dengan tekanan uap udara luar, maka air butuh suhu yang lebih tinggi ya. Itu suhunya berapa naiknya? Yaitu sebesar delta